Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita masih diberi kesehatan, iman, Islam, sehingga dikumpulkan dalam majelis ilmu yang penuh barokah ini. Pada Ahad pagi, majelis ilmu Masjid Al-Ikhlas KPR Pondok Magetan Indah ini, mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kehidupan di seluruh masyarakatnya. Karena apa? Karena orang yang mengamalkan agama, memakmurkan masjid-masjidnya Allah, maka Allah akan beri keberkahan seperti Madinah Al-Munawwarah, di mana orang-orangnya yang taat semua dicukupi oleh Allah. Tidak ada penduduknya yang hidupnya susah, tidak ada penduduknya yang mengeluh tentang kehidupan ini. Karena apa? Karena agama hidup di kampung tersebut, karena agama hidup di negara tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada penduduk di bumi dan di langit apabila manusia-manusia ini mentaati perintah Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan tugas yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita diberi keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupan ini, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keuntungan yang amatlah besar apabila kita ini menggunakan umur kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kerugian yang amatlah besar dalam kehidupan ini, para jamaah, ketika kita ini bermaksiat kepada Allah. Apakah itu bermaksiat kepada Allah? Yaitu orang yang tidak memenuhi perintah-perintah Allah. Diperintah sholat, tidak mau sholat, inilah orang yang membangkang Allah. Kita membangkang atasan kita saja, kita hidupnya susah. Bagaimana kalau menantang Allah, tidak memenuhi perintah Allah, bertambah susah. Susahnya tidak sedikit, para jamaah, susahnya itu abadi yang selama-lamanya. Kalau kita tidak taat dengan pemimpin kita, mungkin hanya sesaat di dunia ini. Tapi kalau kita tidak taat dengan perintah Allah, maka susahnya adalah abadi yang selama-lamanya. Untuk itu, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, mumpung kita masih diberi sehat, mumpung kita masih diberi umur, di mana setiap detik, setiap saat amalan yang kita kerjakan masih diberi pahala oleh Allah, maka itu kita gunakan sebaik-baiknya. Kesehatan kita untuk amal agama, umur kita gunakan untuk taat kepada Allah, harta kita perjuangan, kita infakkan untuk perjuangan agamanya Allah,
sehingga semua itu akan menjadi bekal yang membahagiakan kita kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita membicarakan tentang nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis yang mulia ini, kita mulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa hadir di majelis ini, kita syukuri. Yang bisa mendengar ini kita syukuri. Kenapa? Karena kita diizinkan oleh Allah untuk menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu hanya mensyukuri nikmat. Sebagai syukur nikmat kita diciptakan sebagai manusia ini, kita syukuri dengan sholat. Kenapa? Karena kita diciptakan sebagai umatnya Nabi Muhammad ini sudah sangatlah beruntung. Walaupun dosanya banyak, nanti ketika sudah nyampe di neraka dicari oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk diangkat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dicari-cari di nerakanya Allah. Caranya adalah menggunakan umur ini untuk beribadah sebaik-baiknya, mentaati perintah Allah, sehingga kita tidak merasakan siksa api nerakanya Allah. Kita kena api rokok saja sakitnya bukan main, bagaimana kalau dibakar siang dan malam? Ketika hancur, dihidupkan lagi, diutuhkan lagi. Kenapa begitu para jamaah? Supaya kita merasakan siksa dan azabnya. Bagaimana Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Untuk itu para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mengalami penderitaan yang amatlah panjang, mari kita gunakan umur kita ini untuk betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri. Jadi kalau kita ini bisa sholat, kita syukur kepada Allah. Kita punya harta, tiap hari bisa sedekah 500 rupiah atau 1000 rupiah, kita syukuri. Kenapa? Itulah harta yang kita bawa sampai ke akhirat. Sedangkan yang kita nikmati ini akan menjadi pertanyaan dan azab di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya harta yang sedikit itulah yang kita miliki yang bisa menghibur kita. Maka tiap hari kita niatkan untuk anak-anak kita, setiap ke masjid kita bawakan uang 500 rupiah atau 1000 rupiah. Nah, ini nanti supaya kita jauh dari api neraka, kau masukkan kota amal masjid, nah, sehingga kita akan bisa ditolong dengan amalan jariah kita. Itu yang harus kita kerjakan. Tidak usah banyak, 1000 rupiah atau 500 rupiah kita istiqomahkan. Orang yang punya sakit tidak sembuh-sembuh, maka sedekahkan 1000 rupiah. Ya Allah, lantaran sedekah saya 1000 rupiah ini, angkatlah penyakit saya, sehatkanlah saya. Insya Allah inilah abad mujarab. Ini Allah yang mengatakan. Jadi kalau Allah yang sudah janji, pasti akan mendapatkan keberkahan dan kenyataan dalam kehidupan. Kenapa kita tidak pernah hidup bahagia? Karena tidak yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat harus kita syukuri. Sebagai rasa syukur itu kita menjalankan sholat 5 waktu. Jadi kita tidak pernah maksiat sampai mati, kita tidak pernah maksiat hanya untuk ibadah. Itu belum bisa menebus yang namanya surganya Allah. Kerikirnya saja tidak dapat. Nah, jangan sampai kita sholat ini merasa kita ini sudah baik amalnya. Jadi sholat itu mensyukuri nikmat seluruh badan ini belum cukup untuk menggantinya. Jadi kita harus berzikir kepada Allah, bersedekah, berbuat baik kepada Allah dan Rasulnya, berbuat baik kepada sesama manusia, tetangga kanan kiri kita buat bahagia. Jangan sampai tetangga kanan kiri kita ini susah karena perilaku kita. Jadi ini adalah suatu ajaran yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam kehidupan ini kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada tetangga kanan kiri kita. Jadi baik kalau kita masak yang enak, kita masak yang banyak, tetangga kita bagikan, sehingga kita ini, saudara kita yang terdekat adalah tetangga kanan kiri kita ini. Tetangga kita yang saudara kita yang di Surabaya, kalau kita sakit nggak mungkin langsung datang, tentunya tetangga dulu yang menolong kita. Maka kita harus berbuat baik, tetangga kanan kiri kita anggap sebagai saudara kita sayangi. Bagaimana tetangga kanan kiri kita ini bahagia dengan perilaku kita. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang namanya birrul walidain. Jadi kita harus berbuat baik kepada tetangga kanan kiri kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ini sudah berbuat seperti itu, ini adalah karunia yang terbesar yang diberikan kepada kita. Jadi tidak setiap orang bisa membahagiakan tetangga kanan kirinya kita ini. Kalau kita dicaci maki oleh tetangga, maka kita bersyukur karena Allah menghabiskan dosa kita dengan caci makian tetangga kita itu. Harusnya kita tidak usah marah, malah masak yang enak, kita antar makanan yang enak. Bapak, ini saya bersyukur kepada Allah karena Bapak telah menjelekkan saya sehingga dosa-dosa saya habis, maka ini saya sedekahkan makanan yang enak. Jadi nggak perlu kalau tetangga kita ini tidak suka dengan kita balas dengan kebencian, tapi kita balas dengan doa yang baik. Inilah ajaran Islam, hadirin yang dimuliakan Allah. Tidak perlu terkesan dengan apa yang ada di dunia ini. Karena yang benci juga akan meninggalkan dunia ini. Karena yang suka kepada kita juga meninggalkan dunia ini. Semua akan meninggalkan dunia ini. Lah, karena kita ini semua akan meninggalkan dunia ini, maka Rasulullah mengajarkan kita berbuat kebaikan. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, harus kita syukuri sebagai wujud ujian dari Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka dengan karunia iman dan Islam ini, kita tidak akan menyadari keagungan karunia ini sebelum kita sampai ke akhirat. Jadi kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang kita kerjakan ini tidak bisa kita sadari dan kita rasakan sebelum kita sampai di akhirat. Jadi seperti halnya uang dolar. Uang dolar kalau beli rujak di Magetan ini tidak akan laku. Padahal uang dolar itu kan uang yang nilainya tinggi. Tapi ketika dipakai di Magetan nggak akan laku. Kalau dipakai di Amerika sana baru laku. Begitu juga amalan kita ini di dunia ini tidak akan berlaku. Sholat belum terasa hasilnya. Zikir belum tahu hasilnya. Ketika nanti sampai di akhirat, oh ternyata zikir ini diberikan kebahagiaan seperti ini. Mengucapkan istighfar, seluruh dosa kita dihapus oleh Allah, sehingga Allah ridho kepada kehidupan kita di akhirat, diberi kebahagiaan. Kalau tahu seperti ini nilainya amal, ketika waktu saya di dunia hanya saya gunakan untuk amal agama. Ternyata dunia yang saya cari-cari itu tidak ada harganya, tidak ada manfaat sedikit pun di akhirat kecuali amal agama. Kalau tahu seperti ini, maka seluruh hidup saya gunakan untuk amal agama dengan sebaik-baiknya. Inilah yang diceritakan oleh Allah SWT lewat malaikat Jibril dan Rasulnya, sehingga kita bisa menceritakan dalam kehidupan dunia ini supaya manusia-manusia yang hidup di dunia ini tidak terlena dengan kehidupan dunia, sehingga nanti kelak ketika sampai di akhirat tidak menyesal, tidak akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan Islam berarti menjadikan kehidupan kita menjadi perjalanan menuju ridhonya Allah. Jadi jadikanlah kehidupan kita ini mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan agama. Menjadi perjalanan menuju surganya Allah. Jadi ketika kita ini bermajelis ilmu ini sesungguhnya dituntun jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan
kita bermajelis seperti ini, Allah berikan pahala surga. Jadi kita tidak usah pikir bagaimana orang itu mau beramal atau tidak ketika bermajelis, berubah atau tidak, itu tidak usah kita pikirkan. Tetapi ketika kita melaksanakan perintah Allah adalah dapat pahala surganya Allah Subhanahu Ta'ala. Ini yang harus kita tancapkan dalam hati dan pikiran kita. Kita tidak usah terkesan dengan keadaan-keadaan di dunia ini. Ada yang mau datang atau tidak, tetaplah majelis ilmu itu, dakwah itu dikerjakan dengan baik, sehingga Allah akan ridho dengan kehidupan kita. Jadilah inilah harus kita bicarakan nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan ini. Jadi hanya orang-orang yang taat kepada Allah yang bisa merasakan nikmat ketika amal agama. Hanya Allah yang akan bisa membimbing kita ketika kita ini mau berdoa dan minta kepada Allah untuk bisa amal agama dengan sebaik-baiknya, sehingga amal kita ini diganti dengan Allah Subhanahu wa taala, dibimbing Allah Subhanahu wa taala menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadi perjalanan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Jadi ketika kita ini sudah amal agama, nanti nikmatnya itu kekal abadi, tidak di dunia ini. Capeknya setengah mati, tetapi nikmatnya sesaat sebentar, itu di dunia. Itu pun tidak mengenal capek mencari dunia. Tetapi ketika kita mencari kesenangan akhirat yang tidak capek, tapi karena ini adalah istiqomah dan rutin, itulah yang membuat kita berat. Coba kalau sholat itu seumur hidup sekali begitu saja, mungkin bisa orang melaksanakan. Tapi ini istiqomah terus menerus, itulah yang membuat berat. Kalau kita tidak minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka tidak bisa kita mengerjakan amalan-amalan yang Allah perintahkan kepada kita. Seumpama tidak ada iman dan Islam di dalam hati kita ini, tidak akan kita bisa amal agama. Karena hanya orang-orang yang punya iman di dalam hatinya yang gembira ketika Allah memanggil untuk melaksanakan sholat. Sesungguhnya sholat adalah menghadap Allah Subhanahu Ta'ala. Maka hidup kita bagaimanapun senang dan menyenangkan, maka hidup dalam perjalanan menuju azabnya Allah. Jadi kalau kita ini selalu senang dalam kehidupan ini, hidupnya semua berkecukupan, tetapi tidak mentaati perintah Allah, jadi semua kenikmatan yang kita miliki ini ketika sampai akhirat hanya menjadi azab, menjadi siksa. Kenapa? Karena tidak ada nilai amal di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Orang yang tidak mengamalkan agama, yang tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, menuju kesengsaraan yang selama-lamanya. Jadi kalau hidup kita ini tidak untuk amal agama, maka sesungguhnya kita ini mendaftarkan hidup di akhiratnya Allah sengsara yang selama-lamanya. Nah, inilah informasi dari Allah Subhanahu wa taala harus disampaikan supaya apa? Supaya umat Nabi Muhammad ini tahu dan paham, sehingga amal agama ini gembira dan senang ketika Allah panggil dengan suara azan itu. Jadi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini paham, supaya kita ini mengerti, maka pentingnya bermajelis ilmu, pentingnya pengajian. Maka orang-orang yang menggunakan umurnya dengan kebaikan ini akan menjadi kebaikan pula nanti di akhirat dan mendapatkan kebahagiaan dan ridhonya Allah. Kalau kita tidak amal agama, sesungguhnya kita ini menuju kesengsaraan yang selama-lamanya. Maka syukurilah nikmat iman dan Islam ini dengan cara memperbanyak bicara mengenai nikmat. Jadi kalau kita ini bisa berbuat baik, ceritakanlah kepada teman-teman bahwa sholat itu bisa menenteramkan hati, membuat hati gembira,
sebagai obat segala penyakit, sebagai obat segala kesusahan kalau kita sholatnya benar. Jadi setelah sholat kita berzikir kepada Allah, baik itu jamaah maupun sendiri-sendiri. Nah, ini baru mendapatkan rahmatnya Allah. Bukan kita setelah sholat tidak zikir langsung pulang. Nah, ini akibatnya sholat kita tidak ada keberkahan. Karena sholat ini mensyukuri nikmat badan ini, sedangkan zikir ini adalah melembutkan hati. Ibarat sawah itu sebelum ditanami, kita cangkul dulu, kita garuk dulu, baru ditanam, keluar hasilnya. Begitu juga amalan-amalan kita ini. Kalau amalan kita hanya sekedar sholat, tidak mau zikir, tidak mau majelis ilmu, maka ditanami juga akan tidak tumbuh dengan baik, tidak ada hasilnya dengan baik. Supaya kita ini punya hasil yang baik, seperti halnya bercocok tanam para petani. Rumputnya dibersihkan dulu, digaruk dulu, dipupuk, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan amal agama ini. Tidak cukup hanya sekedar sholat, maka perlunya zikir, perlunya sedekah, perlunya berbuat baik kepada sesama. Inilah baru kita memetik hasil daripada amalan kita. Itulah hadirin dimuliakan Allah. Maka di dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 11 Allah menyampaikan, wa'ama binikmati rabbika fahaddits. Kalau mendapat nikmat agama itu ceritakan kepada temanmu, agar temanmu itu senang untuk amal agama. Nah, ini Allah SWT. Jadi kalau kita tidak pernah cerita kepada teman-teman kita atau saudara kita atau mendakwakan agama ini, maka saudara-saudara kita tidak akan paham bahwa hidup ini sesaat. Manusia diciptakan di dunia ini untuk diuji, bukan untuk berlihe-lihe, bersantai-santai, tapi semuanya itu hanya untuk diuji Allah Subhanahu wa taala. Supaya bagaimana kalau kita kaya masih amal agama atau tidak? Kalau kita diberikan sehat masih mau amal agama atau tidak? Nah, itulah ujian Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad ini. Maka hadirin dimuliakan Allah SWT, pentingnya ilmu, pentingnya pengajian majelis dakwah ini harus kita selalu adakan setiap hari tanpa bosan, tanpa mengenal lelah sampai akhir hayat kita. Bahkan Raja Jalaluddin itu pun diberi kekuatan oleh Allah bisa jalan kaki keliling dunia. Disuruh menuntut ilmu, padahal beliau adalah orang yang sudah banyak ilmunya, tetapi terus diperintah oleh Allah menuntut ilmu. Maka Al-Quran pertama turun ke dunia ini diturunkan adalah Iqra, baca. Artinya kita ini disuruh belajar, bermajelis ilmu, mendengarkan pengajian. Itu perintah Allah. Nah, kita harus selalu mendakwakannya. Perkara hasil urusan Allah, bukan urusan kita. Mau ada orang yang taat terserah, mau ada imannya tambah atau tidak terserah. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita adalah menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Maka setiap nikmat itu harus diceritakan supaya saudara kita ini mau amal agama. Jadi orang yang senantiasa amal agama dengan baik akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi kesusahan itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau diberi rasa sakit itu juga disesuaikan dengan kemampuannya. Tetapi kalau orang tidak taat, diberi rasa sakit yang berkepanjangan sehingga mati dalam keadaan su'ul khotimah karena tidak amal agama, maka ini adalah kerugian. Hidup yang sesaat, yang sebentar, kok susah, matinya juga susah. Ini kan rugi. Untuk itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini tidak rugi, maka kita terus amal agama ini dengan sebaik-baiknya. Makin hari makin baik. Yang biasanya di rumah hijrah, berjihad, saya kok biasa di rumah, tak sholat di masjid. Karena ini perintah Allah, syariat Allah bagi laki-laki. Jadi laki-laki itu tidak boleh sholat di rumah apapun alasannya, kecuali ada udzur, yaitu sakit.
Yang tidak sholat di masjid itu hanya orang-orang sakit yang tidak bisa berjalan. Itu yang boleh, yang dibolehkan. Ini namanya udzur. Tetapi kita sehat kok sholat di rumah, maka sholatnya itu tidak dianggap sholat. Ini adalah syariatnya Allah Subhanahu Ta'ala. Untuk itu hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Ta'ala, kita perbaiki niat kita perbaiki amalan kita, hari demi hari kita perbaiki. Kenapa? Karena umur ini semakin hari semakin dekat dengan akhirat. Tidak ada orang yang berlama-lama di dunia ini, semuanya meninggalkan dunia ini. Maka setiap kehidupan ini adalah titipan Allah. Jadi kita ini tidak ikut punya. Kalau diambil yang punya ya ikhlaskan. Jangan kita bersedih berkepanjangan. Kalau keluarga kita diminta oleh Allah, kita bersedih boleh, jangan lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari kita doakan, kita ikhlaskan. Karena apa? Semuanya akan menuju akhirat. Itulah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyampaikan wa amma bi nikmati rabbika wa hadis. Jadi setiap dapat rahmat dari Allah itu hendaklah kamu siarkan. Jadi Allah itu begitu jelas menjelaskan di Al-Quran. Nah ini kalau kita tidak kaji, kita tidak pelajari, maka tidak tahu, tidak paham. Maka Al-Quran itu sebagai obat, sebagai pembeda antara hak dan yang batil, dan tidak ada keraguan tentang kebenaran di dalamnya. Jadi semua isi Al-Quran itu benar, tidak ada yang salah, semuanya adalah kebenaran. Maka harus kita imani, kita yakini, kita pelajari. Maka dikatakan tombok hati itu ada 5 perkara. Di antaranya adalah membaca Al-Quran dengan maknanya. Kalau hidupmu ingin bahagia, ya belajar Al-Quran dengan maknanya. Maka kita akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita perbanyak bicara nikmatnya Allah ini. Jadi nikmat Allah ini harus kita bicarakan sebanyak-banyaknya sampai akhir hayat kita ini. Kita bicarakan terus, jangan sampai putus asa. Kenapa? Karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, kalau kita hitung, kita ini tidak bisa dapat menghitungnya. Lah begitu kok tidak mau mensyukurinya. Ini namanya orang-orang yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu sebagaimana Allah perintahkan bahwa manusia saya kirim ke dunia ini hanya untuk diuji sama Allah. Diuji kok tidak dikerjakan, apa enggak tambah sengsara? Ini loh yang harus kita sampaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wujudkan nikmat yang besar ini, nikmat iman Islam ini, walaupun seumpama tidak ada nikmat yang lain. Hanya ada nikmat yang satu ini saja dalam diri kita. Kalau nikmat iman ini saja sudah ada di dalam diri kita, ini adalah nikmat yang harus kita syukuri sebanyak-banyak syukur kehadirat Allah. Karena tidak setiap orang diberi nikmat iman ini. Oh, kalau saya diperintah Allah harus saya kerjakan, kalau tidak saya kerjakan berarti iman saya batal, Islam saya batal, maka seluruh kebaikan saya juga tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka saya harus mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan menjadi orang-orang yang paling beruntung di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita ini taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi orang beruntung dunia dan akhirat. Jadi berbeda, orang yang tidak taat kepada Allah ini untungnya hanya di dunia, tapi pada akhirnya dimasukkan dalam neraka. Karena apa? Karena tidak ada ketaatan kepada Allah. Tapi kalau nikmat iman ini tidak ada, walaupun seluruh nikmat ada, maka semua tidak ada gunanya. Jadi begitu jelas Allah katakan. Jadi kalau nikmat iman Islam ini tidak ada dalam diri kita, walaupun kita ini kaya raya, segala kemewahan dunia ini kita miliki, tidak ada harganya, tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita sampai di akhirat. Maka semuanya tidak ada guna sama sekali. Maka perbanyaklah bicara mengenai nikmat iman Islam ini.
Jadi kita bicara tentang nikmat iman Islam ini saja bisa mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetapkan nikmat Islam ini tetap ada di dalam diri kita. Jadi kita ini selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub sabitna qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah agama ini di dalam hatiku. Jadi kita ini harus terus berdoa kepada Allah supaya Allah tetapkan agama ini ada di dalam diri kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita ini harus selalu berdoa kepada Allah supaya ditetapkan nikmat iman Islam dalam diri kita sehingga kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Inilah cita-cita setiap orang muslim hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berdoa untuk umat agar tetap iman Islamnya, karena kalau kita berdoa untuk umat, yang paling beruntung yang pertama kali adalah kita sendiri. Jadi kalau kita berdoa untuk umat ini supaya umat ini mau amal agama, jadi kita berdoa untuk umat ini. Sebelum umat ini mendapat doa kita mendapatkan doa itu terlebih dahulu. Maka sebaiknya setiap berdoa itu, walaupun orang itu membenci kita, mencaci maki kita doakan yang baik. Jadi itulah yang harus kita kerjakan, yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Setiap keburukan yang kita terima, balaslah dengan kebaikan. Jangan sampai kita membalas dengan keburukan. Ini yang wajib kita lakukan sebagai umat Islam yang ada iman Islam di dalam dirinya. Jadi kalau kita ada iman ini tidak akan mampu berbuat keburukan walaupun kita ini dijelek-jelekkan orang. Karena tidak ada terkesan sedikit pun dunia ini kalau iman ada dalam hati. Maka pentingnya majelis ilmu, pentingnya majelis pengajian. Kemudian yang paling beruntung yang pertama kali orang yang berdoa itu sendiri, karena para malaikat akan berdoa untuk kita. Jadi kalau kita ini selalu berbuat baik, walaupun orang itu berbuat buruk kepada kita, maka para malaikat ini berdoa kepada kita. Itulah yang kita harapkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita syukuri nikmat iman Islam ini dengan senantiasa kita mengajak seluruh manusia agar mereka berjalan di jalan yang penuh dengan berkah. Jadi kita ajak bagaimana saudara kita ini berjalan menuju yang penuh keberkahan Allah Subhanahu wa taala ini. Di jalan yang merupakan satu-satunya jalan, tidak ada jalan yang lain, yaitu inadzina indallahi Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inadzina indallahi Islam. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran 19 ini Allah menyampaikan inadzina indallahi Islam. Sesungguhnya agama orang yang paling diridhoi Allah, yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Itu isi Al-Quran, bunyi Al-Quran. Tidak ada jalan, satu-satunya jalan menuju ridho Allah. Jadi tidak ada jalan apapun menuju ridhonya Allah, hanya agama Islam. Ini Al-Quran Al-Imran ayat 19. Kalau kita sayang kepada mereka, maka Allah akan sayang kepada kita. Jadi kalau kita sayang kepada tetangga kanan kiri kita, Allah sayang kepada kita. Kalau ada orang mencaci maki kita, kita doakan dengan kebaikan, Allah sayang kepada kita. Malaikat mendoakan kita. Nah inilah yang harus kita cari. Tidak usah terkesan dengan keburukan-keburukan yang diberikan kepada kita, tapi tetaplah fokus dengan kebaikan. Maka kita harus syukur nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dibanding dunia isinya harta sebagaimanapun, tidak ada apa-apanya dibanding ketika kita diberikan nikmat yaitu kebaikan. Dengan diutusnya yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kita menjadi umat beliau. Jadi dengan menjadi umatnya Nabi Muhammad ini kita sudah beruntung. Bagaimanapun banyaknya dosa kita, maka Allah ampuni dosa kita kalau kita ini mau bertobat. Jadi dengan mengucapkan istighfar saja seluruh dosa kita diampuni oleh Allah. Ketika kita sholat mengucapkan istighfar, maka dosa kita diampuni. Jadi antara sholat dengan sholat yang lain, dosa kita habis. Kalau kita setelah sholat subuh, jadi dosa sholat subuh sampai duhur, kalau duhur ini kok sholat berjamaah, maka dosanya dihapus. Sehingga ketika kita sholat 5 waktu berjamaah, maka tiada dosa bagi orang-orang yang mentaati perintah Allah ini. Maka menjadi umatnya Nabi Muhammad ini adalah kita sangat beruntung di dunia dan akhirat. Karena Nabi Muhammad SAW selalu sayang kepada kita. Umat yang paling mulia di dunia ini dan di akhirat adalah umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka syukurilah dengan tambah mencintai beliau. Jadi kalau kita ini disayang oleh Rasulullah, rasa cinta kita adalah memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Minimal 1000 kali dalam sehari kita baca sholawat, sehingga kehidupan kita akan menjadi bahagia. Kalau kita ingin selamat lagi, 12.000 sholawat kita baca, maka segala bencana bala akan disingkirkan dari keluarga kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Minimal kita baca 1000 kali, sehingga Allah akan memberikan keberkahan kepada kehidupan kita. Tidak hanya itu, kita harus mengikuti perilaku daripada baginda Nabi Muhammad SAW, baik lahir maupun batin dalam segala urusan. Karena apa saja yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa saja yang telah dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kita kerjakan, maka akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendatangkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi walaupun perkara-perkara itu kita buat, amalan-amalan kelihatannya ampuh, kalau kita tidak ikut baginda Nabi Muhammad SAW, maka itu akan mendatangkan penyesalan dunia dan akhirat. Jadi apa saja yang kita kerjakan di dunia ini, kalau tidak mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW, semuanya tidak ada manfaat. Dunia akhirat kita tidak akan ada keberkahan. Untuk itu hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah telah berikan kita Al-Quran. Jadi kita syukur Allah berikan kita Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran ini diturunkan ke dunia ini sebagai petunjuk bagi manusia supaya hidupnya tidak susah dunia akhirat. Satu-satunya kitab yang murni, yang masih asli, yang dijamin keasliannya sampai hari kiamat. Jadi Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keasliannya sampai hari kiamat. Tidak akan bisa dipalsukan karena banyak penghafal-penghafal Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka suatu hal yang sangat buruk bila anak-anak kita disibukkan dengan segala macam ilmu dunia, kemudian melupakan Al-Quran. Jadi jangan sampai anak kita ini kita sibukkan dengan ilmu dunia, tetapi tidak kita ajari membaca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa mengajarinya, maka serahkan. Sekarang banyak TPA, TPQ, dinia. Maka itulah yang harus dikerjakan orang tua. Supaya apa?
supaya bisa menjadi penolong ketika kita meninggalkan dunia ini. Anak-anak kita menjadi syafaat kita, asbab kita. Amalan-amalan anak kita ini akan terus mengalir kepada kita ketika anak-anak kita ini kita didik ilmu agama dengan baik. Ilmu yang sangat terbesar, ilmu yang untuk membangun dunia dan akhirat. Jadi kalau anak kita ini kita ajarkan membaca Al-Quran, sesungguhnya kita ini membangun dunia kita dan akhirat kita. Ilmu yang menghubungkan manusia dengan Allah justru tidak dipelajari. Nah, inilah kesalahan-kesalahan kita sebagai orang tua. Jadi Al-Quran ini adalah ilmu yang menghubungkan kita dengan Allah. Kok kita tidak pelajari bagaimana bisa nyambung dengan Allah? Wong Al-Quran nggak kita pelajari. Kalau dibacakan Al-Quran juga ditinggal pergi, bahkan mendengarkan saja tidak mau. Bagaimana bisa menjadikan asbab hidayah? Untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka sebaik-baiknya amal adalah ketika kita tiap hari harus membaca Al-Quran minimal 100 ayat. Kalau tidak ya 3 ayat atau 1 ayat kita baca. Jadi tiap hari harus kita baca Al-Quran ini supaya Allah memberi keberkahan terhadap kehidupan kita. Ilmu yang menghubungkan manusia dengan Allah ini harus kita pelajari. Anak-anak kita sibukkan dengan ilmu-ilmu dunia yang manfaatnya hanya di dunia saja, yang kadang-kadang di dunia ini pun tidak ada manfaatnya. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah, supaya anak-anak kita ini manfaat akhirat, maka kita harus ajarkan untuk memahami Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita harus paham bahwa Al-Quran tidak akan bisa dipahami dengan baik kecuali dengan hadis-hadis atau sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita akan paham isi Al-Quran apabila kita pelajari juga hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Dan hadis Nabi tidak akan bisa kita pahami kecuali dengan kehidupan para sahabat. Jadi hadis ini tidak bisa kita pahami kalau kita tidak mencontoh daripada kehidupan para sahabat. Semuanya tidak bisa dipahami dengan baik kecuali melalui ulama-ulama. Jadi kalau kita ini belajar Al-Quran, belajar hadis, kok tidak melalui ulama, maka tidak akan ada kefahaman. Karena ulama adalah ahlinya. Para imam-imam kita, para pemimpin-pemimpin kita yang salaf, itulah yang akan membimbing kita menuju kepada kehidupan para sahabat. Jadi kita ini tahu kehidupan para sahabat lewat para ulama, lewat para kiai. Jadi kalau orang tidak mau belajar kepada ulama dan kiai, maka pemahamannya akan salah. Kenapa? Para sahabat akan menghantarkan kita kepada Rasulullah. Jadi kehidupan para sahabat ini akan menghantarkan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak mau mengikuti para sahabat, ulama, kiai, maka kita tidak akan sampai dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Kehidupan Rasulullah SAW akan menghantarkan kita menuju Allah, menuju ridhonya Allah. Jadi kalau kita sudah ikut ulama, kiai, di mana para ulama, kiai ini menyambungkan kepada para sahabat, maka kita akan dihantarkan menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar agama harus melalui ulama dan kiai. Jangan langsung pada nabi. Wong kita tidak bertemu dengan nabi, maka ulama itu warasatul anbiya. Ketika aku sudah tidak ada, kata nabi, maka ikuti ulama. Mengikuti ulama berarti mengikuti aku, kata Rasulullah. Jadi mengikuti ulama, kiai itu sama dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Ini yang harus kita pahami. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus syukur karena Allah telah berikan kepada kita saudara-saudara kita yang muslim. Depan kita orang Islam, belakang kita orang Islam, karena kanan kiri kita juga orang Islam. Ini adalah suatu karunia yang sangat besar, sangat-sangatlah besar kalau kita hidup bersama dengan raja-raja. Kalau kita hidup bersama dengan raja, bersama pejabat-pejabat tinggi, merugikan kita akan merasa bahagia, merasa beruntung. Ketahuilah bahwa semua orang-orang Islam adalah juga raja-raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam ini semuanya akan dijadikan raja di surga. Maka kita gembira ketika ada orang-orang Islam ini mengamal agama dengan sebaik-baiknya. Dan ada orang yang mulia di sisi Allah. Maka kalau kita bersanding dengan orang-orang Islam, walaupun yang paling jelek pun, kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam yang akan mendatangkan kepada kita manfaat dunia akhirat. Di dunia kita akan bertemu dengan orang-orang Islam dengan senyum saja, maka kita dapat pahala. Loh, sesama orang Islam kita tersenyum saja diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita mendoakan yang baik kepada saudara kita? Maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan. Kalau kita mencintai mereka, maka harus kita doakan, harus kita ajak terus bermajelis ilmu, maka kita akan dicintai oleh Allah. Jadi ngajak orang berilmu, ngajak orang untuk faham agama ini akan dicintai oleh Allah. Maka inilah yang tidak mengenal putus asa bagi orang-orang yang selalu mendakwakan agama ini. Karena yang diharapkannya cintanya Allah. Jadi perkara dunia-dunia ini tidak terkesan sama sekali. Yang penting Allah ridho dan sayang kepadanya, maka dakwah agama ini terus dikerjakan. Maka di akhirat nanti akan Allah berikan syafaat. Setiap orang Islam akan bisa memberi syafaat dengan orang Islam. Setelah baginda Rasulullah SAW jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat, maka harus kita ikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW dan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup majelis kita pada Ahad pagi ini, dan kita syukuri pula umur yang Allah berikan kepada kita. Umur ini mahal. Jadi umur ini mahal para jamaah. Harus kita syukuri. Harus kita syukuri dengan amal agama yang baik. 1 detik saja kalau kita gunakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan keberuntungan yang selama-lamanya. Jadi 1 detik saja kalau kita gunakan untuk taat kepada Allah, keberuntungannya adalah selama-lamanya, abadi. Kenapa kita tidak mau kerjakan? Maka akan menjadi orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tidak ada yang berbahaya melebihi umur kita kalau umur ini kita gunakan untuk perkara yang tidak diridhoi Allah. Jadi umur ini kok kita gunakan hanya untuk dunia dan dunia, maka umur ini tidak ada keberkahan dan tidak ada ridhonya Allah. Ini adalah orang-orang yang rugi. Maka akan mendatangkan kerugian yang selama-lamanya. Jadi kalau umur kita ini kita tidak gunakan untuk amal agama, maka akan mengalami kerugian yang selama-lamanya. Maka jangan nafas-nafas kita ini, jangan sampai ada nafas tanpa ingat kepada Allah. Jadi setiap nafas ini harus ingat kepada Allah, supaya kita ini jauh dari maksiat, sehingga amal agama ini mudah. Amal agama ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai ada langkah tanpa menguntungkan akhirat kita. Jadi langkah kita ini jangan sampai tidak menguntungkan di akhir. Lihat langkah bekerja dengan niat membaca bismillah. Dari rumah sudah baca bismillah. Niat untuk menafkahi keluarga. Maka ini adalah keuntungan untuk akhirat. Jangan sampai ada hidup tanpa mendatangkan ridhonya Allah kepada diri kita. Jadi kita niati bagaimana kehidupan kita ini selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi beruntung dunia dan akhirat. Ini saja majelis ilmu pada Ahad pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kehidupan kita, keluarga kita, anak kita, kampung kita, sehingga dalam hidup ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Inilah cita-cita setiap kaum muslimin. Hadirin dimuliakan Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi